qad darasna an aqsamil af'al wa tasrifatihi. Wa fi hadhihi al-laila sawfa nastamir ila aqsamil fi'l ilal fi'lil lazim wal fi'lil muta'addi. Hal minkum man ta'allama hadhil aqsam? Ada yang sudah pernah belajar tentang pembagian fi'il lazim dan fi'il muta'addi? Hal sauti masmu' قد قد درست كنت درست qad كنت darasna. درست Nah, fi ayatil marhalah, fi ayatil marhalah في darasta في المدرسة fil madrasah. متوسطة. Al-mutawassithah. Jayyid, jayyid. في هذه الليلة سوف ندرس عن الفعل اللازم والفعل المتعدي. Kemarin saya sudah membahas sekilas, saya menyebutkan ada fiil yang membutuhkan objek dan fiil yang tidak membutuhkan objek. Fiil di sini yang qasimul fi'lu ilal fi'lil lazim wal fi'lil muta'addi. Fiil terbagi menjadi dua, yakni fiil lazim dan fiil muta'addi. Fiil lazim, al-fi'lu lazim adalah fiil yang cukup dengan fa'il saja tanpa memerlukan maf'ul bih. Atau dalam bahasa lain, dengan kata lain, fiil lazim ini fiil yang tidak membutuhkan maf'ul bih atau objek. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata kerja intransitif. Sedangkan fiil muta'addi adalah fiil yang tidak cukup dengan fa'il melainkan memerlukan maf'ul bih atau objek. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata kerja transitif. Nah, cara mengetahuinya bisa dengan mengetahui artinya terlebih dahulu. Misalnya, contohnya di sini fiil lazim adalah jalasa. Jalasa artinya Duduk. duduk. Duduk itu kan tidak membutuhkan objek. Kira-kira bisa enggak ya, enggak butuh objek ya. Atau cara yang kedua adalah itu tadi cara yang pertama, ketika arti dari fiil tersebut tidak memerlukan objek. Atau yang kedua, ketika fiil tadi memiliki arti yang awalnya bentuk aktif kemudian dibalik menjadi bentuk pasif. Misalnya, kalau kita ambil contoh untuk fiil muta'addi, misalnya memakan. Memakan itu pasti membutuhkan objek karena ada yang dimakan. Nah, begitu juga memakan bisa diubah menjadi bentuk pasif. Memakan itu aktif, dimakan itu pasif. Kalau duduk, bisa nggak dibalik ditambah di? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau diduduki gimana? Menduduki, Penjelasan. Oh Di iya, betul itu sekali. perlu Kalau objek. diduduki itu bukan dari kata kerja aktif duduk, melainkan menduduki. Menduduki kebalikannya diduduki. Memakan kebalikannya Dimakan. dimakan, dimakan. Menulis kebalikannya Ditulis. tulis. Membaca kebalikannya dibaca, Baca. dibaca. Mengajarkan kebalikannya Ajarkan. diajarkan. 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 Nah, seperti itu. Kalau kata kerjanya memiliki arti yang bisa dibalik dari bentuk aktif menjadi bentuk pasif, maka dia termasuk fiil Tapi muta'addi. Kalau mutalab. tidak bisa dibalik, misalnya duduk, tidak bisa diubah, ditambah di nggak bisa. Atau berdiri, tidak bisa diberdiri, kan nggak ada ya.
Atau misalnya lagi eh, mandi, kan nggak bisa. Kalau memandikan bisa dibalik menjadi dimandikan. Memberi, diberi. Tapi kalau arti kata kerjanya itu tidak bisa dibalik dari bentuk aktif menjadi pasif, maka dia termasuk fiil lazim, fiil yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih. Oke, itu tadi pembagian fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Secara umum, kira-kira sudah tergambar ya perbedaannya. Ada yang membutuhkan objek dan ada yang tidak membutuhkan objek. Kemudian kita lanjutkan pada pembagian fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi sendiri, fi'il yang membutuhkan objek tadi, terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yakni fi'il muta'addi satu maf'ul. Artinya dia membutuhkan satu objek. Satu objek saja. Yang kedua muta'addi dua maf'ul. Dia membutuhkan dua objek. Yang ketiga muta'addi pada 3 maf'ul. Contohnya muta'addi pada satu maf'ul. Sami'a artinya Mendengar. mendengar. Kalau mendengar itu kira-kira apa yang didengar? Suara. Suara. Misalnya. Saut. Hanya ada satu maf'ul saja. Tidak perlu mendengar, ya memang itu ya, intinya suara. Atau misalnya membaca, itu termasuk mutaati satu. Tadi satu maf'ul. Nah, sahih. Dan masih banyak lagi. Itu yang paling banyak ya, mutaati satu maf'ul. Membaca, menulis, makan, kemudian minum, belajar, dan lain sebagainya. Kemudian contoh yang pembagian yang kedua adalah mutaati dua maf'ul. Harus ada dua. Misalnya kita ambil yang kedua terlebih dahulu ya. Maf'ul bukan berasal dari mubtada dan khobar. Kita ambil contoh memberi. Kata kerja memberi itu kira-kira membutuhkan maf'ul apa saja? Misalnya kalau tadi kan mendengar itu membutuhkan maf'ul sesuatu yang didengarkan, yaitu suara. Kalau memberi kira-kira objeknya apa saja? Benda. Orang Yang, dan yang benda. memberikan Orang dan benda. Orang yang diberi dan Orang yang apa yang diberi diberi. dan orang yang memberi. Apa yang diberi. iya, orang yang diberi dan sesuatu yang diberikan. Diberikan. Misalnya, saya memberikan uang kepada adik, misalnya. Ada dua. Yang pertama adalah uang yang diberikan tadi dan orang yang diberikan. Itu contohnya fi'il muta'addi pada dua maf'ul. Artinya membutuhkan dua objek. Dan ini adalah maf'ul yang bukan berasal dari mubtada dan khobar. Memang sejatinya dia adalah dua maf'ulnya itu tadi. Contoh lagi adalah misalnya mengajarkan. Mengajarkan itu ada yang diajarkan dan ada orang yang diajari. Nah, itu ada dua maf'ul, dua objek. Kemudian yang satunya lagi adalah ada fiil yang mutaaddi kedua maf'ul, tapi dua maf'ul ini aslinya adalah mubtada dan khobar. Maksudnya gimana? Ini contohnya kan zonna ya. Misalnya kita buat mubtada dan khobar, kira-kira apa contohnya teman-teman? Yang Zaman mufrad saja. dan tentu aku Kita menduga. buat dulu dari jumlah ismiyahnya. Jumlah al-ismiyah, contohnya apa? Muhammad alim. Pergi bermakan. Muhammad alimun. Ini kan susunan jumlah ismiyah, terdiri dari mubtada dan khobar. Kemudian ketika ada fiil yang berupa zonna, zonna ini kan termasuk amil, amil apa? Nasab. Amil, amil nawasih yang merusak susunan mubtada dan khobar.
Jadi yang mulanya mubtada dan khobar itu sama-sama dibaca rofa ketika dimasuki zonna, Zona. susunannya berubah. Berubah menjadi apa? Asal fathah. Naam, dua-duanya berubah menjadi maf'ul bih yang dibaca nasab. Jadinya adalah Muhammad alimun kalau dimasuki zona menjadi Zona Muhammadan aliman. Dhanantu Muhammadan aliman. Jadi kalau secara makna, misalnya Muhammad alim, Muhammad adalah seorang yang alim atau seorang yang pandai. Ketika dimasuki zona, aku menduga atau aku mengira Muhammad itu orang yang alim. Dugaanku Muhammad itu orang yang alim. Maka Muhammadan dan aliman ini menjadi dua maf'ulnya zona. Jadi zona ini mutaati ke berapa maf'ul teman-teman? Dua. Dua. Dua maf'ul. Yang dua maf'ulnya tadi aslinya adalah Mubtada. mubtada dan khobar. Jadi beda dengan akto tadi ya. Akto itu. Akto itu Muhammadan kitaban misalnya. Aku memberi Muhammad sebuah kitab. Kalau misalnya akta itu dibuang, misalnya Muhammadun kitabun, kan maknanya jadi rusak ya. Ada. Muhammad kok kitab? Kan nggak bisa. Nah, itu artinya akta ini dua maf'ulnya bukan berasal dari mubtada dan khobar. Kalau yang zonna, kita buang zonnanya menjadi Muhammadun alimun, maka berarti zona itu dua maf'ulnya berasal dari mubtada dan Dan khabar. khobar. Kemudian contoh atau pembagian macam yang ketiga adalah fiil yang muta'addi ketiga maf'ul sekaligus. Nah, ini diantaranya adalah a'lama, amba'a, kemudian apa lagi? Amba'a a'lama, amba'a, kemudian ah akhbaro. Apa ya? Fiil-fiil yang artinya itu memberitahu atau menceritakan atau bisa juga meyakini. Misalnya a'lama, a'lama di sini bermakna yakin. Saya buat contoh. A'lam tuh a'lam tuh Zaidan Muhammadan aliman. A'lam tuh Zaid. Saya ganti dulu ya. Amba tuh aja. Amba artinya apa teman-teman? Ada yang tahu? Memberitahu, menginformasikan. Nah, menginformasikan, menceritakan, memberitahu. Surah An-Naba itu kan artinya kisah ya. Amba tu Zaidan Muhammadan aliman. Kira-kira artinya apa ini? Amba tu Memberitahu Zaidan Zaid. Muhammadan aliman. Aku memberitahu Zaid bahwa Muhammad adalah. Nah, sahih, mumtaz. Amba tu Apa Zaidan. maknanya? Diulang. Aku Am- memberitahu kepada Zaid bahwa Muhammad itu orang yang alim, orang yang Oh, gitu. pandai. Jadi di sini ada tiga maf'ul sekaligus. Yang pertama Zaidan Aku memberitahu kepada memberitahu Zaid Zaid, nah, bahwa bahwa Muhammad adalah alim, seorang orang yang alim. pandai. Nah, ada tiga maf'ul berturut-turut sekaligus di sini. Yang pertama Zaidan, orang yang diberitahu. Yang kedua ada Muhammad dan orang yang Yang diberitakan. Ya kan, Muhammad bahwa Muhammad orang yang diberitakan. Kemudian isi beritanya apa? Aliman, bahwa Muhammad adalah seorang yang pandai. Nah, ini amba'a, kemudian a'lama,
Oh ya, satu lagi di antaranya adalah aro al-muta'addi ila salasati mafa'ila. Di antaranya adalah amba'a, a'lama, dan aro. Arah bermakna melihat. Baik. Aro bermakna meyakini. Oh, meyakini. Nah, kalau melihat itu ro'a. Oh, iya. Jadi awalnya adalah memang ro'a. Ro'a artinya melihat. Kira-kira ro'a ini mutaati berapa maf'ul? Satu. Artinya Satu. melihat. Maf'ul satu, Satu. yakni objek yang dilihat saja. Tapi kalau dipindah menjadi aro, yang artinya Memperlihatkan. memperlihatkan. Nah, berarti ada berapa maf'ul? Dua. Ada dua maf'ul. Tiga ya. Dua apa Ada tiga? dua terlebih dahulu yang artinya memperlihatkan ya. Oh, iya ya. Aro yang artinya memperlihatkan. Itu dua maf'ul. Kalau aro yang bermakna aikona atau meyakini itu yang mengandung tiga maf'ul sekaligus. Jadi dari fiil mujarrad ro'a yang mutaati pada satu maf'ul kemudian dipindah ke wazan af'ala menjadi aro yang artinya memperlihatkan itu mengandung dua atau membutuhkan dua maf'ul atau bisa juga aro yang bermakna aikona atau meyakini itu memiliki tiga Tiga maf'ul. maf'ul. Sampai sini bisa difahami atau ada yang ingin ditanyakan? Contoh dalam kalimat Contoh arah yang tiga kalimat yang maf'ul. aro. Aro hampir sama seperti yang tadi. Benar. Aro. Sebenarnya yang tiga maf'ul ini itu jenis jenis apa ya? Jenis penggunaannya itu sama. Bisa diganti dari yang tadi a'lam tu Zaidan Muhammad dan Aliman, amba tu Zaidan Muhammad dan Aliman, aro Zaidan Muhammad dan Aliman. Aro Zaidan Muhammad dan Aliman artinya aku meyakinkan Zaid. Aku meyakinkan kepada Zaid bahwa Muhammad Muhammad adalah orang yang alim. alim. Seperti itu. Bentar. Hmm. Dan ini termasuk penggunaannya itu jarang ya. Jadi kita cukup tahu saja. Ara Zaidan Muhammad dan Aliman. Aku meyakinkan kepada Zaid bahwa Muhammad adalah orang yang alim. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak, kita langsung. Ini soal Ustaz. Nah, tafadhal. Eh, eh, nah basuh kita bahas ini. Nah, ini menarik juga. Mungkin kita masuk ke pembahasan ini dulu kali ya. Nanti akan Baik, baik. nyambung ke sana. Nah, Ya bahasu nanti bisa memunculkan makna yang berbeda karena mutaaddinya nanti beda. Oke, kita masuk dulu pada cara memutaaddikan fiil lazim atau cara mengubah fiil lazim menjadi mutaaddi. Jadi fiil lazim itu bisa diubah menjadi mutaaddi. Misalnya kalau di bahasa Indonesia, contoh mudahnya adalah dari kata seperti kemarin ya, keluar. Keluar itu termasuk fiil mutaaddi atau lazim? Tadi keluar. tadi satu Butuh.
Keluar apakah bisa dibalik menjadi... Oh, lazim lazim. Nah, Lazim. kalau tidak bisa dibalik menjadi bentuk pasif, berarti dia fi'il lazim. Kata-kata keluar bisa diubah menjadi fi'il atau kata kerja yang membutuhkan maf'ul, yaitu mengeluarkan. Keluarkan. Keluarkan. Kalau mengeluarkan Akhraja. bisa dibalik menjadi pasif. Dikeluarkan. Akhraja. Di kebalikannya, Keluarkan. dikelu, Dikeluarkan. dikeluarkan. Kalau mengeluarkan pasti ada sesuatu yang dikeluarkan. Keluarkan. Nah, maka dari kata keluar, kemudian ditambah dengan me dan kan, dia berubah menjadi kata kerja yang memiliki Ya. objek atau yang membutuhkan maf'ul bih. Yang asalnya keluar, keluar dia nggak butuh objek. Ketika ditambah dengan imbuhan me dan kan, dia berubah menjadi kata kerja yang membutuhkan objek. Nah, hal yang sama kita lakukan pada fiil lazim. Dalam bahasa Arab, fiil yang mulanya tidak membutuhkan maf'ul bih bisa kita ubah dengan tambahan, kemudian dia berubah menjadi fiil muta'addi. Ada tiga cara di sini. Sebenarnya ini hanya di antara sekian cara ya. Ini tiga cara utama untuk mengubah fiil lazim menjadi muta'addi. Yang pertama, dipindah ke wazan fa'ala fa'ilu. Kita mulai dari fa'ala fa'ilu sesuai dengan urutan yang kemarin kita pelajari ya. Misalnya contoh di sini adalah farraha yufarrihu. Kemarin kita sudah bahas sekilas. Teman-teman masih ingat fi'il lazim dari farraha yufarrihu itu apa? Faroha. Lebih tepatnya adalah Fariha. fariha. Fariha artinya Bahagia. 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 Senang. Gembira. Kalau dipindah ke wazan fa'ala menjadi farroha artinya Membahagiakan. membahagiakan, menggembirakan atau membuat senang, membuat bahagia. Faroh. Tuh. Jadi yang awalnya bahagia saja, dia tidak membutuhkan maf'ul, diubah menjadi farroha. Dia membutuhkan maf'ul. Jadi fi'il muta'addi. Kemudian yang kedua, diikutkan wazan af'ala yuf'ilu if'ala. Contohnya di sini akhraja yukhriju, fi'il mujarradnya apa? Kharaja. 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 Keluar. Keluar. Keluar itu fi'il lazim atau muta'addi? Lazim. Fi'il lazim. Tapi kalau Lazim. akhraja artinya Mengeluarkan. 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 Fi'il muta'addi atau lazim? Muta'addi. Jadi, ketika dipindah ke wazan af'ala yuf'ilu yang awalnya lazim kharaja, kemudian berubah menjadi fi'il muta'addi akhraja. Yang ketiga adalah diikutkan wazan fa'ala yufa'ilu. Fa'ilu. Nah, contohnya di sini jalasa yujalisu. Fi'il mujarradnya apa? Jalasa. Duduk. Jalasa artinya Duduk. duduk. Kalau jalasa Mendudukkan. Menduduki. bukan ya. Jalasa itu artinya Di apa ya? Me- Kedudukan. bukan Menduduk. menduduki, bukan mendudukan juga, tapi ikut duduk Ikut bersama. duduk. Majelis. Kalau bahasa Jawanya, kalau teman-teman belajar bahasa Jawa, apa namanya, belajar bahasa makna pegon itu ngawori lungguh atau membersamai orang tersebut duduk di dalam satu majelis. Itu jalasa yujalisu. Kalau mendudukkan itu Ajalasa. sifatnya kan, iya, tapi iya jarang juga sih kalau di bahasa Arab pakai mendudukan yang artinya orang yang berdiri didudukan itu enggak beda ya, beda konteks kalimatnya. Jadi jalasa yujalisu ini artinya ikut duduk bersama orang tersebut, orang yang menjadi objek tadi. Nah,
bersambung ke pertanyaan yang tadi, artinya bahasa itu apa sih? Membahas atau apa? Kalau setahu teman-teman apa? Bahas, mencari. Nah, kenapa ada dua makna, ada membahas dan mencari? Membahas itu mencari. Membahas itu mencari. Misalnya kita sedang membahas permasalahan. Apakah kita juga mencari permasalahan? Oh, Basul Kayak Masail itu gitu cari bang, masalah itu. tergantung siapul kalam, Ustaz. Nah, sebenarnya ini adalah cara selanjutnya mengubah fiil lazim menjadi fiil mutaati. Tadi kan saya bilang bahwa wazan-wazan ini adalah hanya sebagian dari cara memutaatikan fiil lazim. Cara selanjutnya yang ini saya sampaikan adalah mengubah fiil lazim menjadi mutaati dengan bantuan huruf jar, dengan perantara atau bantuan huruf jar. Misalnya, kita ambil contoh bahasa. Bahasa itu punya beberapa makna yang berbeda tergantung dengan fiil jar, astagfirullah. Huruf jar yang menyertainya. Nah, bahasa itu bisa bermakna apa tadi yang pertama? Membahas ya. Membahas itu harus diikuti dengan atau diikuti dengan huruf jar fi. Bahasa fi artinya Ada. Di dalam. Di dalam membahas. membahas ya. Kalau mencari, beda lagi. Kita pakainya adalah bahasa diikuti dengan huruf jar an, yang artinya mencari. Wah, kok kurang simetris gini ya. Jadi bahasa, kalau bahasa fi artinya membahas. Misalnya, eh, nabhasu fi, kalau kita membahas permasalahan berarti apa kalimatnya? Nabahas. Bahasa fi Nabahas. Ya, masalah tak. Nabahasu fi an. muskilatun. Fi mas'alah. Muskilatun. Fi Masalatan. nabhasu fil Fil jami Lugatil Arabiyah. fil mas'alah atau fil muskilah. Kalau kita sedang mencari wartawan itu mencari berita. Apa berarti? Mukhbir. Wartawan apa? Wartawan apa? Mukhbir. Bukan. Oh, awalnya sot. Sahabi. Naam sahih. As-sahafiyu Bahasaan. yang mencari Sahabiyu. berita. Ya bahasu. Ya bahasa Yubhasu'an. an Bahasaan. berita Bahasu apa? an. Al-akhbar. Khabar. Anil akhbar. Anil akhbar. Wartawan itu sedang mencari berita. Kalau kita salah menempatkan huruf jar, misalnya nabhasu anil masalah, yang kita awalnya mau bilang kita sedang membahas permasalahan ini. Tapi karena kita salah menempatkan huruf jar, jadi artinya kita lagi cari masalah ini. Itu kan fatal ya. Loh, kamu ngapain cari masalah? Kalau Basul Masail itu artinya apa? Bahsul Mencari masalah masalah. membahas permasalahan karena menyimpan apa namanya huruf jarfi di situ. Ayil bahsu fil masaili. Bukan ayil bahsu Mencari anil masalah. membahas masalah. Bahsu fil masaili. Ada contoh lain, misalnya zahaba artinya apa teman-teman? Pergi. Zahaba artinya pergi. Tapi kalau di Al-Quran itu ada eh zahaballahu binurihim. Telah datang. Zahaballahu binurihim telah datang cahaya. Pergi dengan cahaya. bukan telah datang. Apa? Pergi. Zahaballahu binurihim Setelah pergi. wa taraka. Mereka pergi dengan cahaya. Zahaba bi, kalau zahaba tadi kan artinya pergi ya. Sampai. Termasuk fi'il muta'addi atau lazim? Lazim ya.
lazim, betul sekali. Oh, Tapi Lazim. ketika disertai dengan huruf jar ba, artinya bukan lagi Zahaballahu pergi atau ya. binurihim. menyuruh pergi, bukan. Tapi menghilangkan. Oh, dari pergi Zahab, jadi menghilangkan. Oh ya, oh. zahab Jauh ya. tambah dengan ti, artinya Mm-mm. menghilangkan atau memusnahkan. Hilangkan cahaya. Nah, Dhahaballahu binurihim. memusnahkan. Dzahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Allah akan menghilangkan cahaya dari mereka dan meninggalkan mereka dalam kegelapan sehingga mereka tidak bisa melihat. Seperti itu. Nah, huruf-huruf jar ini kita nggak bisa sembarangan. Misalnya bahasa ilah itu nggak boleh karena nggak Ya. dipakai di orang Arab. Kita bisanya adalah meniru apa yang orang Arab gunakan. Ada contoh lagi apa ya? Koribaan. Afan, Koribaan. Koribafi. qoriba, an dan qoriba, Fi. fi, qoriba. Dekat. Apa godoba ya? Saya lupa godoba apa godobaan apa godoba fi. Eh, Kalau contoh lain Ghibah. saya mungkin ini. Ghibah. Da'a artinya da'a apa? Memanggil. Da'a Datang. bisa bermakna bisa memanggil, apalagi Mengajak. itu? Mengajak. Mengajak juga bisa. Doa. Nah, tapi kalau da'a disertai dengan huruf jar lam, da'a lahu, yang satunya adalah da'a alaihi. Nah, ini beda. Beda Oh, banget baik. bahkan berlawanan. Kalau da'a lahu, huruf jar penyertanya adalah lam, artinya mendoakan kebaikan. Baik. Kalau da'a alaihi, mendoakan keburukan. Nah, contohnya itu ada di doa untuk pengantin. Barakallahu Apa? Barakallahu lakum. Barakallahu Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bainakuma fi khair. fi khair. Artinya dalam rumah tangga itu baik dalam keadaan eh, yang keadaan baik ataupun buruk, semoga kalian tetap diberkahi. Itu beda huruf jar, beda artinya. Ini soal Ustaz. Rogibah. Oh iya, betul sekali rogiba. Rogibaan. Iya, rogiba dan rogiba. Kira-kira apa artinya? Rogibah senang. Oh, Rogiba yang pakai apa nih yang senang? Rogibaan. Rogibafi. Rogibah fi. Rogibah fi. Rogiba fi atau rogibaan? Rogibaan membenci kan? Iya, Tidak. betul. Anu benci. Rogiba fi artinya menyukai Menyenang. Menyukai. atau senang. Kalau rogibaan sebaliknya, Riba. Rogibah sunnati. rogibaan seperti paling sah. Hadis minni. Rogibaan artinya kariha atau tidak suka. Ada lagi. Saya punya mala. Ada yang tahu artinya mala? Harta bukan? Apa? Harta. Malu nanti ya. Beda ya. Mala. Mimnya panjang. Mau. Mailun. Isim failnya mailun. Mala yamilu. Memenuhi. Malah itu. Mala itu. Mala yamilu. Condong. Betul Oh. sekali. Mala itu artinya condong. Tapi ketika disertai dengan ilah. Condong atau cenderung kepada. Kalau disertai dengan huruf jar an, maknanya adalah kebalikannya, yaitu kira-kira apa?
Jauh. Berpaling. Berpaling. Nah, Oh, kalau no. condong itu kan mengarah ke sesuatu. Misalnya, pohon itu condong arah matahari. Berarti dia kan mengarah ke sana. Tapi kalau malaan itu berpaling, justru kebalikannya. Dia arahnya berkebalikan. Namanya majrurnya tadi. Baik. Sampai sini sudah banyak contoh. Kira-kira ada pertanyaan? Saya tulis contoh-contohnya di kolom chat ini ya. Di chat nanti ya. Ya. Di ini maksudnya di chat room meeting di Zoom. Oh, ya. Nggak bisa di copy ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi. Afwan Ustazah, ada Ustazah. Tafadhali. Eh, Ana kurang paham Ustazah yang bagian fiil muta'addi 1 sampai 3 itu Ustazah. 1 sampai 3, oke. Ya, gimana bedakannya Ustazah? Oke, jadi pembagian fiil mutaaddi ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Sebenarnya yang paling banyak digunakan, yang paling banyak ditemui adalah fiil yang mutaaddi 1 maf'ul saja. Hampir semuanya itu 1 maf'ul. Misalnya tadi kata kerja mendengarkan, belajar, membaca, menulis, melihat dan lain sebagainya itu kan satu saja, yaitu sesuatu yang dilihat, dibaca, didengar dan lain sebagainya itu. Kalau ada yang 2 maf'ul itu cuman sedikit. Di antaranya tadi adalah a'to Jangan. yang artinya memberikan. Ada lagi albasa yulbisu yang artinya apa? Memakai. Labisa dari fiil mujarradnya labisa yalbasu, Memakai. Pakaian. memakai. Memakai. Kalau albasa yulbisu, Memakaikan. Memakai. memakaikan sahih. Kalau labistu eh masalan al-khimar. Kalau memakaikan albastu Muhammadan, masalan apa namanya? Orang tua. Orang Langsung Sorban. masalan au Imamah. imamah Imamatan. masalan. Ada orang yang dipakaikan, ada orang yang dipakaikan, ada sesuatu yang dipakaikan. Kalau yang terakhir ini jarang sekali dipakai. Ya tadi ada hanya terbatas sekali. A'lama, aro, amba'a, akhbaro, dan lain sebagainya itu jumlahnya kurang dari 10. Lebih dari 5, sekitaran 5 lah. Tapi itu jarang dipakai. Kita hanya belajar ini untuk teori saja sebenarnya. Kalau saudara Jannah itu ada berapa saja? Saudaranya siapa? Jannah. Oh, zona. Jannah. Jannah wa akhwatuha kan? Ada berapa tuh saudara-saudaranya itu? Zona. Saya kalau tentang hafalan itu agak ini ya. Zonan tuh Banyak. zonan tuh ada alam tuh juga itu ya. Hmm. Ada banyak sih. Sebentar saya buka terlebih dahulu. Soalnya saya nggak suka ngafalin teman-teman. Watu zona. Ada wajada ro'a. Hasiba ja'ala za'ama khola. Ittakhadha alima. Banyak ya. Ya banyak. Hasiba misalnya artinya juga mengira. Za'ama juga mengira. Hampir sama sih artinya. Nanti mungkin saya kirimkan di grup Ya, betul. untuk apa namanya akhwatu dzannah yang lengkap.
Oke, sampai sini apakah sudah bisa memahamkan Ukti? Insyaallah. Syukran Ustazah. Nah, mungkin kita analisis deh ya. Kita analisis contoh di dalam Al-Quran. Ini Muafiq, soal Ustaz. tafadhal. Eh, Nabahasu anil maf'ul fil maf'ul. Eh, ada berapa aksamul maf'ul? Muka sana. Maf'ul B, maf'ul li ajli, maf'ul mal farqu bainahuma apa bainah? Itu adalah pembahasan mansubatul asma atau isim-isim yang dibaca nasab. Sepertinya kita akan ada pembahasan tentang itu. Saya spill sekilas ada maf'ul bih. Sahih, sahih apa yang sebutkan tadi ada maf'ul bih, maf'ul ma'ah, maf'ul fih, maf'ul li ajlih, maf'ul mutlak. Setidaknya ada 5 itu. Insya Allah nanti kita akan bahas di topik yang mendatang ya. Hasanan, nastamir ila tahlilil af'al al-lazimah wal muta'addiyah. Kita lanjutkan pada Ma makna tahlilin? tahlil artinya analisis. Hayya nuhallil aswar fil Quran al-ayat fil Quran linabahata 'anil af'al al-lazimah wal muta'addiyah. Hasanan. Nabda minal ayah min ayah sab'ah wa thamanin. Sab'ah wa thamanin. Walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul. Mal fi'l alladhi wajadtum? Ataina. Atayna. هل هذا من قسم الفعل اللازم أو الفعل المتعدي؟ Di. Ataina. Lazim Ustazah. Ya, lazim. Kita coba lihat lafal setelahnya. Mutaaddi. Di. Muta'addi atau lazim? Ataina. Tadi. Mutaaddi ada maf'ul. Lazim. Ataina Musal Muta'addi. kitaba. Muta'addi artinya ata itu apa? Atuz zakah. Datang. Memberikan. Memberikan. Kalau ata pendek, ata artinya memang datang. Datang. Lazim. Ata. Kalau ata artinya memberikan atau mendatangkan bisa, tapi dalam hal ini konteksnya adalah memberikan. Kalau memberikan berarti butuh berapa maf'ul? Wow. Dua Ustazah. Dalam ayat ini mana saja maf'ulnya? Musa wal kitab. Musa dan al. Nah, karena di sini kan firman Allah adalah telah aku berikan kepada siapa? Kepada Musa. Musa. Kitab. Apa yang diberikan? Kitab. Jadi ada dua objeknya. Orang yang diberi dan sesuatu yang Diberikan. diberikan. Sahih. Kemudian di sini ada wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Wa ayyadna fi'il lazim atau muta'addi. Lazim. Wa ayyadna. Lazim. Mutaaddi. Memegangkan. Dan Ayyadna bi. Ayat. Muta'addi atau lazim? Lazim. Muta'addi. Lazim. Mutaaddi. Lazim. Mutadi aja. Muta'addi atau lazim? Mutaaddi. Mutaaddi. Ada. Muta'addi. Korinahnya di sini yang pertama adalah ada domir ha yang keduanya sebagai maf'ul bih. Wa wa ayyadnahu biruhil qudus. Nah,
Qarinah yang kedua adalah ini mengikuti wazan fa'ala, ada tasydidnya. Biasanya fiil yang mengikuti wazan fa'ala tadi adalah fiil yang mulanya adalah lazim, kemudian dipindah wazan menjadi muta'ad. Adi. Artinya apa? Ayyadna Kokohkan, wa ayyadahu, menguatkan. menguatkan sahih. Jadi awalnya adalah kuat, kemudian dimutaatikan menjadi menguat. Menguat. Kuatkan. Di sini ada domir ha yang menjadi maf'ul bi. Ini juga sekaligus tanda ya atau ciri-ciri kalau ada hak domir berlaku untuk hu, ha, huma, hum dan lain sebagainya. Domir yang mahal nasab ketika didahului dengan fiil maka dia biasanya menjadi maf'ul bih. Tapi kalau didahului dengan isim, dia menjadi mudhof ilaih. Contohnya ada di sini, yaitu mim ba'dihi. Ba'di ini adalah kalimah isim, maka hak yang dibaca kasroh ini bukan menjadi maf'ul bih, melainkan menjadi mudhof Mudhof ilaih. ilaih. Kemudian ada lagi di sini. Yuk minuna fi'il lazim atau muta'addi. Orang-orang Lazim. beriman Lazim, rajin. lazim. Lazim. Tapi kalau kita mau mengatakan beriman orang yang atau zat yang diimani gimana? Berarti kan Yu'minu billah. iman kepada. Yu'minuna Apakah billah. dipindah wazan? Yu'minu billah. Yu'minu billah. Yu'minu bi. Wah, betul sekali. Berarti ini Ada kan perantara harfi jar B. jar sahih mumtaz. Yu'minu aslinya adalah lazim, tapi muta'addin biharfi jarrin. Bisa berubah menjadi muta'addi dengan perantara huruf jar yaitu Bi. ba. Yu'minu bil, beriman kepada Allah. Kalau kita wa nu'minu, kita beriman, berarti lazim. Tapi kalau yu'minu billah, dia menjadi muta'addi karena ada zat yang diimani. Kemudian di sini falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi. Taruh bi. Arafu artinya apa teman-teman? Nggak tahu. Mengenal. Mengetahui. Mengenal, mengetahui. Berarti kira-kira termasuk fi'il apa? Lazim. Madi ya. Muta'addi. Lazim. Perlu. Betul. Lazim, Dia lazim. muta'addi. Meskipun di Lazim. sini tidak ada maf'ulnya, tapi secara makna dia adalah fi'il mu. Muta'addi. Nanti ya. Iya. Misalnya saya mau makan. Di situ ada objeknya nggak yang dimakan apa? Enggak, belum. Enggak kan? Tapi Belum makan ada. itu membutuhkan objek atau tidak sebenarnya? Membutuhkan objek, Ustazah. Jadi secara zatiahnya memang dia Bisa. adalah fi'il muta'addi Bisa meskipun butuh, bisa tidak. tidak disertai maf'ul. Bukan berarti kalau nggak ada maf'ulnya dia jadi berubah lazim, bukan ya? Kalau Walamma ja'ahu. Afwan, Walamma ja'ahu. walamma ja'ahum, kira-kira termasuk apa? Muta'addi atau lazim? Yang mana? Tentang mereka. Ini di Walam. setelah ayat 88 walamma ja'ahum. Ja'ahum. Fi'il muta'addi. Adi. Muta'addi. Qarinahnya adalah Karena ada Damir. na'am, domir hum ini dia menjadi maf'ul bi. Berarti ja'a ini termasuk fi'il muta'addi. meskipun artinya sebenarnya adalah datang ya. Tapi dalam Al-Quran itu juga di apa namanya warid bahwa ja'a ini langsung muta'addi pada domir hum. Meskipun aslinya adalah lazim, tapi karena di Al-Quran ini ada contohnya, maka dia juga bisa disebut fi'il
mutaaddi. Tapi ini jarang ya. Kita nggak bisa misalnya tiba-tiba zahabahum, nggak bisa. Harus ada warid dari Al-Quran atau dari orang Arab. Dari ayat yang di sini ada yang ingin dibahas? Kalau kalau kanu Ustaz itu apa ya? Kanu Wa kanu min qablu yastaftihuna. Kanu kira-kira apa? Apakah Lazim. jawab Dan itu dia. adalah mereka kanu termasuk fiil mutaati atau lazim? Lazim. Lazim jelas ya karena artinya ya Ada. ya ada tapi bukan itu. Kemarin kalau saya bilang kan kanu itu untuk kata bantu untuk menunjukkan zaman madhi. Nah, ini sekedar informasi singkat karena itu kanu yang biasanya ada isimnya, ada khobarnya itu disebut dengan fi'il naqis. Fi'il naqis, ada yakni huruf ilat ya. fi'il yang membutuhkan ma'mul marfu, yaitu isimnya kana, dan juga ma'mul mansub atau yang dibaca nasab, yaitu khobarnya kana. Kana. Yang ada isimnya ada khobarnya. Tapi terkadang ada juga kana yang tidak membutuhkan isim dan khobar, hanya membutuhkan fa'il saja. Sama seperti fi'il-fi'il yang lain. Itu namanya fi'il tam. Jadi ada fi'il tam dan naqis. Ini sekilas saja ya, hanya informasi tambahan. Kalau sekiranya teman-teman masih bingung, nggak apa-apa. Kemudian ini ada ayyunazzila. Yunazila termasuk fi'il muta'addi atau lazim. Wil Tadi mutaaddi. Nazzala yunazzilu fi'il Dari muta'addi. fi'il mujarrad karena ada tasdid itu Fa'ala yufa'ilu. Naam, sahih. Dari fi'il dari mujarrad fa'ala Nazala. 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 Artinya apa Wazan. nazala? Menurunkan. Nazala menurunkan pendek. Nazila turun. Nazala artinya turun. Kalau nazala Menurun. Menurunkan. benar-benar turun apa menurunkan. menurunkan. Nah, secara bertahap. Sama juga seperti anzal. Juga menurunkan. Kalau ini eh, di sini ada kafaru bihi, ada ayyakfuru bima anzalallahu. Kira-kira ini termasuk fi'il muta'addi atau lazim? Mana sudah? Kafarunya sudah. Kafaru Kafarunya di bawahnya juga ada yakfuru bima anzalallah. Muta'addi. Ada bi. Kafaru bihi. Muta'addinya kira-kira dengan apa? Bi. Hi. Dengan hi. Dengan bi. 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 Nah, kafaro bi artinya kafir atau mengingkari. Kalau Dengannya ingkar saja kan kafaro, orang kafir, orang yang ingkar. Tapi kalau orang itu mengingkari, maka harus dengan bantuan huruf jar yaitu ba. Kafaru bihi, mengingkari hal tersebut. Kalau kolu, kola atau kolu gimana? Qalu Mutaaddi atau lazim? mutaaddi. berkata Kata. Lazim. lazim berkata Muta'addi. nggak perlu Iya. maf'ul. Lazim atau mutaaddi? Lazim kalau tambah bi Lazim. atau Oh. fi. Muta'addi. Kalau apa? Mutaaddi. Mutaaddi Tambah fi. tambah fi. Contohnya apa? Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Mutaaddi. Tapi kan eh, Allah telah berfirman dalam kitab Al-Quran. Kan dalam kitab Al-Quran. Heeh. Bukan Arti Allah berfirman, dalam Al-Quran. iya. Kan itu kan ada kata-kata di dalam. Terus
Yang difirmankan apa? Atau yang dikatakan apa? lazim saja. Lazim? Nah, sahih saja. Kalau berkata kira-kira ada hasilnya nggak? Ada yang dikatakan nggak? Ada. Berkata. Rasulullah SAW berkata. Ada saja. Berarti Ada dia yang butuh dikatakan. maf'ul atau enggak? Butuh. Butuh. Kalau butuh berarti dia fi'il Ta'addi. Muta'addi. muta'addi. Jadi qala itu adalah fi'il muta'addi. Dan Kok uniknya ini maf'ul bihnya qala adalah Ada ismi. berupa jumlah. Jumlah yang Iya. isi ucapannya itu loh. Lanjut sejumlah. Qala Jadi adalah kumpulan fi'il muta'addi yang maf'ulnya harus berupa jumlah. jumlah. Nah, disebut dengan maqul fi'il qaul. Ini istilahnya mungkin bisa jadi tambahan pengetahuan untuk teman-teman. Maqul qaul. Saya ulangi, qala adalah fi'il muta'addi yang maf'ul bihnya harus berupa jumlah. Karena orang yang em, berkata itu pastinya mengucapkan sebuah kalimat yang memahamkan orang lain kan. Kalau misalnya dia bersin atau misalnya bersiul atau misalnya mendengkur, itu kan nggak disebut berkata, tapi ya tadi mendengkur, bersiul atau sendawa misalnya. Tapi kalau berkata pasti ada kalimat yang diucapkan, kalimat yang dikatakan. Maka dari itu, qala adalah Itu fi'il muta'addi yang Kul qaul. wajib berupa Qaul. jumlah. Itu jumlahnya jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Ustaz. Bebas, boleh jumlah Bebas ya? fi'liyah, boleh jumlah ismiyah. Seperti jadi itu. maf'ulnya kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim Berarti jumlah ayatnya keseluruhan semuanya itu yang mau disebutkan. semuanya itu. Iya. Kita lihat deh contohnya di sini. Di baris 2 dari akhir ini. Qalu nu'minu bima Nu'minu. unzila alaina. Kira-kira mana jumlah yang menjadi maf'ul bihnya? Minum. Nu'minu bima unzila alaina. Minum. Nu'minu bima unzila ilaina. Mereka berkata, apa yang dikatakan? Ucapannya adalah ini. Beriman. Nu'minu bima unzila alaina. Kami percaya kepada kitab yang Apa yang diturunkan? datang. Itu isi ucapannya. Karena yang berkata mereka. Kemudian kok setelah itu domirnya nu'minu. Kami percaya karena ini jumlah yang menjadi maf'ul bihnya qalu. Namanya apa tadi? Maqulul Makul qaul. qaul. Maqul Maf'ul. qaul. Qad intaha al-waqt. Hal hunaka su'al? Kalau ini saja Ambiya Allah. Ambiya itu saja apa tuh? Ambiya itu jamak dari Nabi. mana? Ada di sini. Ada Enggak. saja di bawah Ambiya Allah. Ambiya. Oh iya di bawah ini. Falima taqtuluna anbiya Allahi. Anbiya itu jamak dari nabiyun. Nabi. Nabiyun satu. Jadi kalau Sim. anbiya beberapa nabi atau para nabi. Sama seperti malaikah itu bukan satu ya. Kalau di kita kan malaikat itu Malak. satu atau mufrad. Sebenarnya malaikah adalah jamak dari Malak. malak. Walaupun Malakun, malaikatun. Ulama. Ulama dari mufrad alim. alim. Kalau di bahasa Indonesia kan seorang ulama terkenal misalnya. Itu satu. Padahal ulama itu jamak. Ya. Tapi diserap ke bahasa Indonesia menjadi
tunggal atau singular. Khalas. Ber- Berarti artinya Ambia itu para nabi-nabi saja. Oh, para Iya. nabi Allah, para nabinya Allah. Oh, sahih saja. Syukran saja. Afwan. Jadi soal Kalau saja. kalau waktu yamur bisur'a. إذن لو نشعر بمرور الوقت بسرعة نشعر بلذة العلم. صحيح؟ Sahih. نشعر بلذة العلم. Masyhur menyaksikan dengan lezatnya ilmu. Kita merasakan lezatnya ilmu. سمعت أن هناك سؤال. Ana saja. تفضل. Untuk apa huruf jar ini apa huruf kosam itu masuk huruf jar nggak? Ustaz? Nah, huruf kosam termasuk huruf jim. Termasuk. Termasuk ya. Ada Berarti ba, wallahi tallahi ada billah wawu. itu. Nah, ada tak. Itu bedanya Ustazah qasam sama atap itu kalau ada nggak qasam di tengah atau atap di depan? Kalau di depan Misalnya misalnya, wallah kan di depan jadi qasam. kalau Tapi kosam, kalau di depan ada nggak juga atap? bisa juga. Misalnya Bisa ya? ada awal ayat, ada wawu, itu bisa juga. Misalnya dia ayat tersebut diatofkan pada ayat sebelumnya. Kalimatnya masih, Baik sebelumnya. Oh. masih ada kaitannya dengan jumlah sebelumnya. Tapi kalau wawu kosam, pastinya lafal setelahnya dibaca jar, Masuk. asroh. Hmm. Wallahi, wal asri, wal lail, wal qamari. Seperti itu. Khalas, ya. Satu lagi kalau qasam bisa kan di tengah Ustazah? Misalnya was Kosam. sama iwat tarik, wa-nya kedua tuh kasam juga ya? Nah, Bukan ini atau nggak sih? Atau nggak saja? kalau kalau misalnya dibaca apa ya kan kosamnya itu kan demi misalnya wa walaili idza saja wan nahari idza tajalla berarti kan masing-masing ayat itu diawali dengan kosam. Hmm. Bisa juga sih Tapi disebut atop. misalnya wasyamsi, wa keduanya itu waw keduanya itu kasam apa atap itu? Kalau wasyamsi wa duhaha, wawu yang kedua lebih dekat Atau pada atof karena ada domir ha yang kembali pada asyamsi. Oh gitu. Sebenarnya gini, wawu itu satu aja bisa menimbulkan beberapa pendapat loh. Bisa disebut wawu atof, bisa disebut wawu tidak istiqnafiyah, bisa disebut wawu ibtidaiyah, bisa disebut wawu kosam misalnya kalau itu dibaca jer. Tinggal bagaimana kita menjelaskan itu. Jadi dalam Hmm. nahwu itu bisa semua asal argumennya tepat, asal alasannya tepat. Ya, jazakallah Ustaz. Jazakallahu Hasanan, iktafaitu bihadzal qadar. Astagfirukum idza wajadtum al-akhta' wan nisyan. Syukran ala husni ihtimamikum wa musyarakatikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Syukran Ustazah. warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. Tasbih wa ala fa'ina. Syukron Ustazah, izin keluar. Kembali.